Angin puting beliung menerjang pemukiman warga di Kampung Cibitung, Kelurahan Ciberem Hilir, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Bahkan atap rumah berterbangan hingga porak-poranda disapu angin puting beliung. Warga panik saat angin menerjang dari arah utara menuju selatan meski cuaca dalam kondisi cerah. Akibat bencana ini sejumlah rumah warga rusak berat hingga ambruk. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap yang terbang disapu puting beliung. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya untuk sementara waktu. Data sementara, rumah yang terdampak angin puting beliung berjumlah 36 unit, 8 rumah rusak berat, 6 rumah rusak sedang, sedangkan sisanya rusak ringan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Petugas berusaha mengevakuasi jasad Agus Prasetyo, 36 tahun yang ditemukan tewas di dalam toren penampungan air di Jalan Hatsaidi 3 Cilandak, Jakarta Selatan. Tugas damkar terpaksa membongkar toren untuk mengeluarkan jasad korban. Jasad akhirnya berhasil diturunkan dengan tali. Diduga korban tewas akibat tersengat listrik saat membersihkan toren. Kesimpulan didapat setelah polisi tidak menemukan adanya bekas kekerasan di tubuhnya. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Saat ini kasusnya masih ditangani kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Warga beramai-ramai memburu seekor ular sanca sepanjang 7 meter di semak-semak yang memangsa anak sapi di Desa Parara, Lubu Utara, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, ular dalam kondisi kekenyangan dan hanya berjarak 200 meter dari pemukiman warga. Akibat ukuran ular terlalu besar dan terus melawan, warga memutuskan membunuh ular dengan parang. Bangkai ular kemudian diseret ke aliran sungai untuk ditenggelamkan. Diduga kemunculan ular raksasa ini akibat hilangnya rantai makanan setelah babi hutan punah oleh virus ASF. Kemunculan ular sanca berukuran besar juga terjadi di Jalan Inspeksi Kanal Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Bahkan ular nampak sangat agresif dan berusaha melilit petugas saat akan dievakuasi. Setelah 10 menit, ular sanca sepanjang 5 meter berhasil ditangkap petugas. Ular nantinya diserahkan ke BKSDA Provinsi Sulsel untuk dilepas liarkan ke habitat aslinya. Ular pertama kali ditemukan warga dan pengendara yang melintas. Diduga ular sanca sedang mencari mangsa karena di sekitar lokasi banyak warga beternak ayam dan sapi. Dari Lubu Utara dan Makassar, Sulawesi Selatan, tim iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, kebakaran stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Johar Baru, Jakarta Pusat menghanguskan sepeda motor yang baru selesai mengisi BBM. Sementara sebuah minibus yang tengah terparkir tiba-tiba terbakar di halaman rumah warga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Api terekam kamera warga melalap SPBU di kawasan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat dini hari tadi. Warga panik karena api tak bisa dipadamkan menggunakan apar dan malah terus membesar hingga melalap sepeda motor dan satu mesin pengisian BBM. Menurut petugas SPBU, api pertama kali muncul dari sepeda motor usai diisi BBM. Diduga kebakaran tersebut berasal dari korsleting listrik di bagian mesin hingga menimbulkan percikan api dan mesin pengisian di dalam SPBU. Posisi kan ini miring ya, ini miring, mungkin dia jatuhnya posisi terbakar, dia ke kiri, motornya langsung dilempar ke kanan begitu, langsung menyambar ke pompa, langsung terbakar langsung ke atas. Api baru bisa dikendalikan setelah 1 jam dan petugas pemadam mengerahkan 5 unit mobil damkar ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Api dengan cepat membesar dan melalap satu unit minibus yang tengah terparkir di halaman rumah kawasan Jalan Dr. Samratulangi, Menteng, Jakarta Pusat. Petugas yang datang segera melokalisir api agar tidak merembet ke objek lain di sekitarnya. Api pertama kali muncul di bagian mesin minibus dan diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Api juga berhasil dipadamkan setelah melalap selama setengah jam. Kasus ini pun kini tengah ditangani pihak kepolisian dari Polsek Menteng. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang pria lansia di Pisangan, Jakarta Timur diamuk warga karena diduga mencabuli anak di bawah umur. Warga yang geram dengan ulah pelaku sempat berupaya menghakiminya. Saking banyaknya warga, polisi pun sempat kewalahan mengevakuasi pelaku. Seorang pria berusia 61 tahun berinisial nama A hanya bisa pasrah saat diamankan di salah satu rumah di kawasan Pisangan Baru, Jakarta Timur. Pria ini diduga mencabuli anak di bawah umur yang sedang bermain bersama teman-temannya. Keluarga korban dan warga yang geram dengan aksi pelaku sempat melampiaskan kekesalan kepada pelaku. Sementara warga lainnya mengepung tempat pelaku diamankan. Saksinya kan anak kecil yang main barengan. Anak itu di bawah umur atau gimana? Anak di bawah umur, masih kira-kira kelas SD lah, kelas 1. Dia dibawa ke dalam, terus dipangku. Terus menurut si korban, tangannya itu menyentuh kemaluannya. Berapa orang anaknya? Kalau tadi kejadian cuma 1. Korbannya ada berapa? Korbannya 1 hari ini. Untuk menghindari amukan warga, pelaku kemudian dibawa petugas kepolisian ke Mapolsek Matraman, Jakarta Timur. Polisi sempat kewalahan saat mengevakuasi korban karena banyaknya warga. Dari Jakarta, Rio Maning, iNews melaporkan. Seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat terluka parah hingga kritis akibat dianiaya mantan pacar istrinya menggunakan senjata tajam. Korban harus dirawat intensif di rumah sakit karena kondisinya terus menurun akibat luka di sekujur tubuh. Sehari dirawat di ruang IGD, Ajun Junaidi, korban penganiayaan menggunakan senjata tajam, harus dipindahkan ke ruang ICU RSUD Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Korban dipindahkan lantaran kondisinya terus menurun akibat luka parah sabetan senjata tajam di sekujur tubuh. Sebelumnya, korban dianiaya mantan kekasih istrinya di Kampung Luwikris, Kecamatan Ciambar. Korban menderita luka di wajah dan punggung hingga kritis. Selain itu, sabetan senjata tajam juga mengenai mata dan ginjal korban. Kondisinya masih dalam keadaan kritis. Juga ditangani oleh 3 dokter spesialis sudah, spesialis imunologi karena diabetes ini diperkirakan kena ginjal, dan juga spesialis mata karena ada luka. Sebelumnya, warga geger menemukan Ajun Junaidi terluka parah di rumahnya di Kampung Luwikris, Ciambar. Istri korban yang mengetahui suaminya tergeletak bersimbah darah langsung berteriak minta tolong hingga pelaku kabur. Polisi belum mengetahui motif penganiayaan karena pelaku saat ini masih buron. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, aksi guru menganiaya siswa di sebuah SMP di Pemalang, Jawa Tengah. Penganiayaan terjadi diduga akibat sang guru kesal para siswa tidak mengikuti upacara bendera. Kasus itu kini dalam penyelidikan polisi. Dalam video amatir, sejumlah siswa tengah berbaris di halaman sekolah dengan beberapa guru di hadapan mereka. Tak lama, seorang oknum guru menganiaya dengan melayangkan tamparan pada salah satu siswa. Videonya pun viral. Diketahui aksi penganiayaan tersebut terjadi di salah satu SMP negeri di Pemalang, Jawa Tengah. Diduga insiden itu terjadi karena para siswa tidak mengikuti upacara bendera. Mirisnya, penganiayaan dilakukan di ruang terbuka dan disaksikan siswa dan sejumlah guru lainnya. Saat dikonfirmasi, pihak sekolah membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan telah diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan antara dua ini. Keluarga juga sudah datang.
sudah mendatangi keluarga. Sudah? Sudah mendatangi keluarga. Sudah mendatangi keluarga. Dari kami sudah mendatangi. Memang benar guru sini tuh. Iya. Guru. Sementara Polres Pemalang mengaku telah menerima laporan dan melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif aksi penamparan tersebut. Pemalang sudah menerima pengaduan tersebut dari pelapor dan saat ini penanganan perkara masih dalam proses penyelidikan oleh Satreskrim. Aksi penganiayaan guru terhadap siswa tersebut juga menuai komentar warganet, di mana guru seharusnya menjadi tauladan, namun justru menjadi contoh buruk bagi siswanya. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 jenazah korban kecelakaan rombongan ziarah Wali Limo di Gresik, Jawa Timur dimakamkan pihak keluarga. 2 kakak beradik dimakamkan dalam satu liang lahat. Begitu juga jasad ibu dan anak yang dimakamkan di satu liang lahat di TPU berbeda. Lima jenazah korban rombongan peziarah Wali Limo dimakamkan di tempat pemakaman umum di lingkungan Jetak, Desa Karangjati, Pasuruan, Jawa Timur. Jenazah 2 kakak dan adik, Noman Alif Agustia dan Utanta Izah Mahendra, dimakamkan dalam satu liang lahat. Korban anak dan ibu, Anik dan Aulia Mahfiro Ramadhani, juga dimakamkan dalam satu liang lahat di TPU berbeda. Sementara satu korban lainnya, Kasmini, dimakamkan di desa tempat tinggalnya di Desa Wedoro, tetangga Desa Karangjati. Satu orang Wedoro ini ya? Satu orang sentil, Yeah. terus yang 4 itu RT 04 semua orang Jedak. Ini dimakamkan Bang? Dimakamkan di Dusun Jedak. Jedak. Satu liang? Satu liang, 2 orang. 2 orang? Iya. 5 orang tewas dan 15 luka-luka dalam tabrakan bus pariwisata pembawa rombongan peziarah dengan truk tronton di jalur Pantura, Gresik, Jawa Timur. Pengemudi diduga hilang konsentrasi sehingga bus mendadak oleng ke kanan dan melintasi marka jalan. Saat bersamaan dari arah berlawanan melaju truk tronton hingga tabrakan tak terhindarkan. Dari Pasuruan dan Gresik, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Warga bubarkan konvoi remaja pelaku tawuran bersenjata tajam di Lebak, Banten. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Lintas iNews Siang. Terlilit utang pinjaman online, seorang pria nekat jambret HP milik seorang perempuan di Jalan Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi pelaku terekam CCTV hingga viral. Aksi jambret HP terekam CCTV di salah satu gang di kawasan Kopo, Kota Bandung. Pelaku kakak tiba-tiba merebut HP milik seorang perempuan yang tengah berjalan di dalam gang. Pelaku berusaha kabur setelah merebut HP, namun korban berteriak hingga mengundang warga. Pelaku segera diamankan anggota Babinkan Tipmas Polsekta Bojong Loa Kaler dan menggelandangnya ke kantor polisi. Hasil pemeriksaan, pelaku nekat menjambret karena terlilit hutang pinjol, biaya sekolah anaknya, serta kebutuhan hidup keluarga. Korban sementara akan berangkat kerja dengan berjalan kaki di gang kampungnya dengan memesan Grab. Ketika sedang memesan Grab dengan menggunakan handphone, ada seorang laki-laki yang diduga pelaku itu berjalan mendekati. Setelah dekat, langsung merampas handphone yang sedang dipegang oleh korban. Pelaku kini mendekam di tahanan Mapolsek Bojong Loa Kaler dan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jurtital Mailana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Bojonegoro, Jawa Timur tewas tersengat listrik saat memotong ranting pohon di depan rumahnya. Korban tewas tersangkut di atas pohon. Warga Desa Wotan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro,
dikagetkan dengan seorang pria yang tewas akibat tersengat listrik bertegangan tinggi di depan rumahnya di Bojonegoro, Jawa Timur. Korban tersangkut di atas pohon jati. Petugas damkar langsung mengevakuasi jasad korban dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Awalnya korban Kabul, 55 tahun, sedang memotong pohon jati di depan rumahnya. Diduga salah satu ranting pohon yang dipotong dalam kondisi basah menimpa kabel listrik milik PLN sehingga korban tersengat aliran listrik dan meninggal dunia. Warga pun diimbau lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas di dekat kabel listrik karena saat ini berada di musim penghujan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Seorang bocah 10 tahun di Pandeglang, Banten tewas setelah terseret ombak saat berenang di Pantai Caringin. Korban sempat dibawa ke puskesmas namun nyawanya tak terselamatkan. Seorang bocah 10 tahun terseret ombak saat berenang di Pantai Caringin, Labuan Pandeglang, Banten. Bocah malang itu sebelumnya bermain bersama dua rekannya. Naas, ia terbawa arus sementara rekannya berhasil diselamatkan. Setelah pencarian selama 1 jam, warga menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Di lokasi dia ngasih tahu kepada kami di rumah, kami posisinya ada di rumah, anaknya ada di pantai. Akhirnya kami ke sana. Kurang lebih 1 jam, alhamdulillah sudah ketemu. Usai disalatkan, jenazah korban langsung dimakamkan di TPU yang tidak jauh dari kediaman korban. Sementara itu, warga diimbau untuk mengawasi anak-anak saat bermain di pantai karena kondisi cuaca saat ini sangat buruk. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, hujan deras yang melanda Kabupaten Bungo, Jambi membuat Sungai Batang Tebo meluap dan membuat 2 jembatan penghubung antar desa terputus. 1 warga meninggal dunia usai menolong 2 bocah yang terseret arus banjir. Jembatan gantung di Kecamatan Limbur, Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Jambi, roboh diterjang banjir Minggu siang. Tak hanya jembatan gantung, jembatan penghubung antar desa juga ambruk tak kuat menahan terjangan arus luapan Sungai Batang Tebo yang merupakan anak Sungai Batanghari. Akibatnya 4 desa di Kecamatan Limbur, Lubuk Mengkuang terendam banjir setinggi 1 meter dan terisolir. Warga pun terpaksa melalui akses jalan yang lebih jauh untuk beraktivitas. Meluapnya Sungai Batang Tebo ini akibat tingginya intensitas curah hujan yang melanda Kabupaten Bungo sejak Jumat lalu. Jalan penghubung antara Tebo Pandak dan Tebo Jaya mengalami kerusakan. Para untuk sementara akses jalan dialihkan ke Dusun Mengkuang, Dusun Baru dan Pohagung. Dan akibat dari banjir di daerah Kecamatan Limbur Mengkuang terdapat 4 dusun yang terendam banjir. Sementara itu 1 orang tokoh masyarakat, Ridwan, 48 tahun, tewas kelelahan usai menyelamatkan 2 bocah yang terbawa arus Sungai Batanghari. Sebelumnya korban melihat 2 orang bocah hanyut terseret derasnya arus banjir dan langsung berenang dengan niat menolong kedua bocah. Naas saat kedua bocah berhasil diselamatkan, korban langsung pingsan karena kelelahan. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Jembatan penghubung 2 desa di Lumajang, Jawa Timur juga terputus akibat diterjang banjir bandang. Banjir terjadi setelah kawasan perbukitan Gunung Ringgit diguyur hujan deras. Banjir bandang membawa material lumpur dan kayu menerjang aliran Sungai Kalibokong di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu petang. Akibat luapan aliran sungai, jembatan penghubung antar 2 desa lumpuh total dan tak bisa dilintasi warga. Banjir bandang ini juga merendam sejumlah rumah warga dan lahan perkebunan di Desa Pandansari. Banjir bandang terjadi setelah hujan deras mengguyur perbukitan Gunung Ringgit selama kurang lebih 5 jam. Ini masuk kategori besar nggak Pak banjir ini? Ya lumayan besar lah. Mana Pak? Atau nggak bisa sama sekali? Ya otomatis nggak bisa.
Sementara itu petugas BPBD disiagakan di lokasi banjir untuk memastikan tidak ada warga yang nekat melintasi jembatan ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Aprianti, menyambangi relawan santri di Tambakrejo dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Jombang. Atikoh juga mengingatkan rakyat sebaiknya memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak calon dan mencari kandidat yang membangun relasi dengan rakyat. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, mengunjungi relawan santri di Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur. Atikoh memohon doa dari seluruh masyarakat yang hadir mengetuk pintu langit untuk pasangan Ganjar Mahfud. Atikoh juga mengatakan rakyat sebaiknya memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak calon dan cara kandidat membangun relasi dengan rakyat. Sementara lantunan salawat Nabi dan rebana menyambut kedatangan Siti Atikoh di Ponpes Bahrul Ulum. Kedatangan Atikoh disambut hangat pengurus dan santri. Bahkan ratusan santriwati langsung antusias melihat kedatangan Siti Atikoh. Dalam sebutannya, Atikoh menyampaikan alasannya berkeliling Jawa Timur untuk bersilaturahmi dan mendengar langsung keluhan masyarakat. Atikoh mengajak peran masyarakat agar aktif memberikan hak suara menentukan pemimpin terbaik untuk Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Dari Jombang, Jawa Timur, Gisela Nurrahma, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, Jepang tak hanya kaya budaya tapi juga masakan. Karenanya kuliner negeri Sakura seperti ramen kerap menjadi rujukan jika ingin mencicipi cita rasa makanan khas Jepang. Indomie berkolaborasi dengan Popme menyelenggarakan Torikara Experience yang mengusung tema manga atau komik khas Jepang di Taman Literasi Blok M, Jakarta. Acara ini sekaligus memperkenalkan varian baru Torikara, ramen pedas dan otentik khas Jepang. Dengan tekstur mie bulat dan kenyal, ditambah kuah ramen yang pedas kental, berpadu dengan rasa wijen serta nori yang gurih, menambah cita rasa khas ramen Jepang. Jadi di sini kita berikan experience, jadi ada pengalaman yang berbeda yang bisa diberikan oleh consumer ketika menikmati Torikara ini. Ramen Torikara menambah varian Indomie Ramen Series yang sebelumnya telah memiliki 3 varian rasa, yakni Tori Miso Ramen, Soyu Ramen, dan Takoyaki Ramen. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Dua pemuda ini nyaris jadi bulan-bulanan warga usai kepergok hendak mencuri ayam milik warga di Bangkalan, Jawa Timur. Mirisnya, salah satu pelaku ternyata masih di bawah umur. Kedua pelaku kemudian diserahkan ke Mapolsek setempat. Aksi pencurian kedua pelaku diketahui warga yang sedang melakukan patroli siskamling yang kemudian langsung memanggil warga lainnya dan memburu pelaku. Dari tangan salah satu pelaku, warga mengamankan sebilah senjata tajam. Ada informasi warga ini curiga dengan orang ini, gitu kan. Setelah dilakukan ditangkap oleh massa, pada saat digeledah pelaku ini membawa senjata tajam. Ya. Setelah dilakukan interogasi ternyata mereka ini rencana mau nyuri. Satu pelaku di bawah umur diserahkan polisi ke petugas dinas sosial, sementara pelaku lainnya harus mendekam di tahanan Mapolsek Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 begal bersenjata api berpura-pura menjadi korban tabrak lari dan meminta ganti rugi sepeda motor kepada korbannya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah ditangkap, keduanya akhirnya jadi bulan-bulanan warga. Penangkapan 2 pelaku begal di Jalan Kemang Sari Raya, Jatibening Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat ini viral di media sosial. Kedua pelaku, Dede dan SL, sempat menjadi bulan-bulanan massa yang geram dengan ulahnya. Kedua pelaku beraksi dengan modus ganti rugi motor karena motornya ditabrak korban. Merasa tidak menabrak, lalu korban berteriak hingga pelaku yang panik mengeluarkan senjata api untuk menakuti warga.
Warga yang kesal akhirnya menangkap pelaku berikut barang bukti, 2 telepon genggam, 1 unit motor, dan 1 unit senjata api jenis airsoft gun. Selamat siang rekan-rekan. Korban berteriak minta tolong dan mengejar pelaku. Selanjutnya saat dikejar, motor pelaku menabrak trotoar. Lalu pelaku jatuh dan berhasil diamankan oleh korban dan dibantu oleh warga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman kurungan 12 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Kawanan pelaku curanmor terekam kamera CCTV saat beraksi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Para pelaku masuk dengan cara menjebol kunci gembok menggunakan cairan kimia. Berboncengan sepeda motor, 2 pelaku curanmor terekam CCTV saat mengawasi situasi suasana di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara 2 pelaku lain beraksi di sebuah rumah dengan pagar yang terkunci gembok. Tak butuh waktu lama, pelaku menjebol gembok pagar menggunakan cairan kimia. Lalu satu pelaku dengan santainya membawa kabur motor meski sudah diberi gembok roda motor. Korban baru menyadari sepeda motornya hilang saat akan digunakan pada pagi hari. Pelaku buka gembok secara manual pakai kunci ganda, terus membobol gembok mungkin dengan cara cairan atau apa gitu, cairan setan. Korban segera melaporkan aksi pencurian ke Polsek Kemayoran dengan membawa hasil rekaman CCTV. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu beraksi di 15 lokasi, 2 buronan curanmor diringkus polisi di daerah Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Dari tersangka, petugas menyita barang bukti kunci T dan sejumlah sepeda motor hasil curian. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang dan tim Rajawali Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang pelaku curanmor di daerah Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Di lokasi ini tersangka diringkus tanpa perlawanan. Selanjutnya petugas meringkus pelaku lainnya berinisial AD di daerah Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Kedua pelaku merupakan DPO kasus curanmor yang selama ini beraksi di wilayah Kota Padang dan sudah sangat meresahkan warga. Kepada polisi, keduanya mengaku telah beraksi di 15 lokasi. Selain mengamankan pelaku, petugas turut menyita barang bukti alat yang digunakan untuk beraksi berupa kunci T dan gunting, serta 2 unit sepeda motor curian yang hendak dijual keluar kota. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 2 pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak jalur penyelamat di Turunan Tajam Gotehan di Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Video ini viral lantaran pengendara itu nyaris menabrak para relawan. Sementara itu, sepasang kekasih menabrak tiang listrik di Turunan Tajam, Podorjo. Sejumlah relawan ini sedang bergurau usai memperbaiki tumpukan sekam jalur pengaman di Turunan Tajam Gotehan, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Tiba-tiba sebuah sepeda motor mengalami remblong dan nyaris menabrak para relawan ini. Beruntung para relawan bisa menghindar dan langsung berlarian menyelamatkan pengendara motor tersebut. Korban 2 pria asal Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur yang pulang berlibur dari daerah Cangar. Keduanya terluka ringan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Gelagah Pacet menggunakan ambulans relawan. Kan saya mau wawancara sama anak-anak ya, tiba-tiba ada remblong dari sana. Motor apa yang Motor apa yang Motor Vario. Turunan Tajam Desa Gotehan Pacet yang juga disebut Turunan Cangar memang rawan kecelakaan karena medannya yang curam. Sebagai antisipasi, warga dan relawan membuat jalur penyelamat yang ujungnya diberi tumpukan sekam. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Warga di Desa Pacet, Mojokerto, Jawa Timur digegerkan dengan kecelakaan pemotor yang ditumpangi sepasang kekasih. Korban yang diketahui identitasnya Nur Imroatul, 18 tahun, mengalami luka parah di kepala.
dan segera dievakuasi ke rumah sakit Sumberkala. Sementara satu korban lainnya yakni Bima 19 tahun mengalami luka ringan. Menurut warga, kecelakaan berawal saat motor korban melaju dari atas usai wisata di Brakseng, Kota Batu. Tiba-tiba sepeda motor korban diduga mengalami remblong dan menabrak tiang listrik di Jalan Menurun Tajam, Podorejo, Pacet. Ngeblong dari sana, teriak-teriak, saya kan dari jauh. Nah, terus di sana udah malik-malik, mobilnya malik, arek malik, terus semburat gini ya. Terus ya ada mobil putih di sini, kebetulan mau balik, mobil berhenti. Kini kasus kecelakaan dalam penyidikan Polsek Pacet. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak sepeda motor di depan Mapolsek Koto 11 Tarusan, pesisir selatan Sumatera Barat. Detik-detik kecelakaan itu terekam jelas kamera CCTV. CCTV di salah satu rumah warga merekam kecelakaan yang melibatkan sebuah minibus dan sepeda motor. Mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Painan menuju Kota Padang tiba-tiba menabrak sepeda motor dari arah berlawanan. Peristiwa ini terjadi di kawasan Tarusan di depan Mapolsek Koto 11 Tarusan, pesisir selatan Sumatera Barat. Akibat kecelakaan, 2 pemotor luka parah. Salah satunya bahkan sempat terpental hingga halaman Mapolsek. Sementara minibus baru berhenti setelah menabrak dinding pagar. Yang memasuki badan jalan sebelah kanan, yaitu badan jalan yang akan dilalui oleh sepeda motor Honda Beat. Pada saat itu sepeda motor Honda Beat mengetahui mobil memasuki badan jalannya, sepeda motor menghindar ke sebelah kiri, namun mobil tetap mengarah ke kanan dan kemudian menabrak sepeda motor tersebut. 2 korban luka kemudian dilarikan ke rumah sakit Painan karena mengalami patah tulang. Sementara sopir minibus diamankan di Mapolsek Koto 11 Tarusan. Dari pesisir selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pelaku pemalakan yang kerap beraksi di Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan digerebek polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebilah senjata tajam jenis pisau. Satuan Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus seorang pria di kawasan Sukarame. Pria ini diduga memalak seorang wisatawan lokal asal Lampung di Jembatan Ampera yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut, tersangka memepet korban sembari mengancam menggunakan senjata tajam. Korban yang ketakutan kemudian memberikan uang kepada tersangka. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebilah pisau yang digunakan untuk memalak korban. Kepada polisi, tersangka mengaku biasa menenggak minuman keras terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya. Hasil kejahatannya 5.000 tentunya itulah nilai nominal yang kecil. Namun demikian kami dari Satreskrim Polrestabes Palembang melihat ini adalah bagian dari sebuah aksi kejahatan yang dapat mengganggu keamanan Kota Palembang. Tersangka sudah beberapa kali melakukan aksi pemalakan yang kerap membuat resah wisatawan. Akibat ulahnya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Warga Desa Kenigoro, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, sejak 3 pekan terakhir diresahkan dengan kemunculan monyet ekor panjang. Kawanan monyet itu kerap merusak tanaman seperti jagung, kacang, dan juga tanaman lain. Kemunculan mereka diduga karena kehabisan makanan di habitat aslinya. Guna menekan hal yang tidak diinginkan, para petani memasang jaring dan menjaga lahan mereka dengan membawa ketapel. Mulai nanam ya? Jadi mulai nanam sampai panen tuh nunggu terus dari pagi sampai maghrib. Jadi kadang-kadang masih yang diserang apa saja, Bu? Ya kacang, ketela, terus itu jagung, terutama jagung. Tembak sama pelintang. Pelintang? Enggak takut deh sekarang. Pelintangnya nggak takut sekarang? Iya. Para petani berharap agar serangan monyet ekor panjang bisa segera berlalu dan mereka bisa segera memanen hasil tanaman mereka sebelum habis dimakan monyet ekor panjang. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.